Nih. Halo guys, kita lagi berlibur di mana, Lengloy? Butterfly Beach. Butterfly Beach. Iya, kita tunggu keseruannya ya. Kita mau ngobrol santai. Nah, ini yang mau diajak ngobrolnya, guys. Saya Vlog dari Malang. Saya Emilia Channel dari Cilacap. Saya Mbak Mel Official dari Malang juga, guys. Arema. Tunggu keseruannya ya, guys. Jangan di-skip. Jangan lupa like, comment, share, Dan subscribe. dan tuh guys, jangan di-skip iklannya. Terima kasih ya, guys. Kita apa namanya tuh? Langsung tunggu. aja kita ngobrol. Ayo. Ya, ayo. Ngobrol. Ayo ngobrol dulu. Baru. Halo, assalamualaikum guys. Selamat bergabung di Fatimah Channel. Sekarang kami lagi bermain di mana? Di Butterfly Beach. Nah, terus kita mau ngobrol-ngobrol santai guys. Sebentar, itu sudah record ya? Record belum sih? Udah ya, udah. Maaf guys. Skip guys. Skip. Iklan bentar ya guys. Soalnya suka lupa itu. Nanti kita udah ngobrol lupa gak di Makanya saya Kita ngobrol pastikan. santai aja ya guys. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan teman-teman yang mau diajak ngobrol gitu maksudnya. Maaf ya. Lagi belajar nih. Nah, ini perkenalkan. Saya Tris Vlog dari Malang. Saya Mbak Mel Official, saya Malang juga, Arema guys. Emilia Channel Cilacap. Nah, itu teman-temanku guys. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang apa alasannya pengen bekerja di Hong Kong. Ya guys, sekarang sama Mbak Tris. Saya ya. Dulu ya. Oke. Ya, Gantian guys. gantian gantian, guys ya. guys. Oke, versi saya. Kenapa sih saya memutuskan mau jadi BMI, mau ke Hong Kong gitu ya? Ya, pertama ya memang pekerjaan penghasilannya cukup hanya untuk makan. Jadi Kan? terbang ke Hong Kong. Hong. Pengennya ya kita itu punya tempat tinggal yang layak. Amin. Terus nanti bisa punya modal usaha yang lebih baik. Amin. Itu guys ya. Kalau bekerja di Indonesia untuk makan ya ada untuk makan. Ribet amat sih. Bentar guys. Aduh, soalnya nggak enak nih di pantai. Santai guys. Lanjut. Ya, kalau kerja untuk makan cukup ya makan. Tapi Ya, kan alhamdulillah lah di Indonesia juga. Bayun sambil cukup. dimakan Bayun. Tapi kan kita kan kebutuhannya nggak cuma makan doang guys. betul. Apalagi kan nanti kalau kalau di masa depan kita butuh apa kesehatan, Betul. butuh tempat tinggal. Betul. Pokoknya sandang pangan papan itu butuh. Iya, betul. Ya, siapa sih yang nggak mau layak dengan itu ya? Iya, betul. Tujuan utama pasti untuk memperbaiki itu dulu deh. Iya, Iya, betul. itu utamanya saya. Oke, Nah, kalau Mbak Mel, sekarang Mbak Mel. Kalau saya kemarin tuh sebelum kesini saya kan udah maksudnya dulu tahun 2009 saya tuh udah berak kesini. Iya. Itu 4 tahun sebelum nikah. Terus pulang sama nenek saya suruh pulang, suruh nikah. Kalau nggak nikah kamu bukan cucuku lagi. Gitu. wow. Jadi harus ditarget nikah dulu katanya Ditargetin guys. nikah sama nenek. Tapi ya wallahu alam setelah saya nikah 1 bulan kemudian beliau meninggal. Mungkin ya memang Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Jadi mungkin beliau pengen menghadiri pernikahan saya, Pernikahan, mungkin dia alhamdulillah. mungkin cara kasarnya gitu ya. Iya. Saya disuruh pulang suruh nikah. Nah, habis nikah punya anak sini lagi. Kenapa tujuannya? Karena saya pertama saya belum punya rumah, tinggal sama mertua. Tanpa Ya pasangan. walaupun mertua itu baik ya, cuman ya kita
gimana ya, namanya orang udah berkeluarga pasti pengen punya Mandiri lah, tempat tinggal mandiri. sendiri. Mandiri intinya lah. Itu pertama. Terus yang kedua tentunya tabungan buat anak sekolah dan tabungan buat masa tua. Betul. Karena sesuai ajaran agama Islam, anak itu perlu disekolahkan dan perlu ditinggali warisan, guys. Ya, kenapa? Karena agar nanti anak itu tidak merepotkan orang lain. Ya, betul. Jadi intinya punya modal lah. betul. Jadi intinya modalnya apa? Pendidikan Iya. dan harta tentunya. Biarpun gak banyak, kita ya paling tidak harus meninggalkan buat anak. Itu intinya. Nah, sekarang Mbak, siapa? Kalau saya tujuannya pertama pasti untuk memperbaiki ekonomi keluarga, di mana pada saat itu penghasilan dari X lah ya, itu kurang, gaji hanya sekitar 500.000, sedangkan memiliki 2 orang anak itu kebutuhan itu sangat kurang. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk pergi ke Hong Kong, walaupun saya waktu itu ada di Indonesia itu saya juga bekerja sebagai online shop gitu. online shop ya, istilahnya furniture sama elektronik. Alhamdulillah itu bisa membantu perekonomian keluarga, tapi akhirnya semakin kesini kebutuhan anak untuk biaya sekolah itu semakin besar, meningkat. Jadi saya putuskan untuk pergi ke Hong Kong. Iya. Itu terus walaupun saya sudah punya rumah, tapi setidaknya saya ingin memberikan rumah yang layak buat anak-anak yang lebih gitu loh. Ya, di samping itu juga saya juga ingin melihat anak-anak saya bahagia gitu loh. Mungkin kecukupan dalam hal sandang, pangan, papan gitu ya, nggak kurang gitu. Amin, amin. Dan sekarang sekolah udah selesai yang pertama, yang keduanya itu mau pergi keluar itu ya. Alhamdulillah itu butuh biaya ekstra. Jadi ya kita sebagai orang tua kalau anak mempunyai cita-cita seperti itu harus mendukung lah istilahnya gitu. Handayani. Betul. Iya. Sebagai orang tua harus Tuturi handayani gitu. Apa yang anak-anak inginkan ya kita dukung. Iya. Ataupun kita dapat dapat membantu membiayainya semampu kita. Iya. Dan memberi mereka Gitu. Apa yang anak-anak inginkan ya kita dukung. Iya. Ataupun kita dapat dapat membantu membiayainya semampu kita. Iya. dan memberi mereka pengalaman juga. Iya. Karena mereka kan juga punya keinginan, punya cita-cita toh. Iya. Jadi kita harus mendukung gitu. Jangan apa ya, kadang-kadang ada orang yang terlalu khawatir gitu loh. Ya. Betul. Iya. Itu kan kadang-kadang menghambat anak untuk maju malahan. Iya. Nah, jadi anak-anak nggak punya pengalaman di luar tempat dia, jadinya kan kadang-kadang anak-anak jadinya nggak maju. Ada istilah juga ya, Caya. Iya. Istilah itu jadikan mereka seperti layang-layang. Iya. Biarkan dia terbang tinggi tapi Yang penting kita Ditarik kita ulur. bisa menariknya, gitu. Begitu. Kita beri kebebasan apa yang mereka inginkan. tapi tetap dikontrol. Ya, tetap Betul. dikontrol. Jadi biarkan mereka mendapatkan pengalaman. Iya, dari kehidupannya Sendiri. yang mereka, iya betul. Jadi Makanya saya sangat setuju sekali kalau orang tua mendukung anaknya mau cari pengalaman. Ya memang sih jauh itu nggak enak, itu benar. Tetapi kan anak-anak nantinya dia harus bertanggung jawab pertama untuk dirinya. Ya, betul, Kedua, kemandirian dia. Nantinya dia akan berkeluarga. Kan kasihan kalau nggak punya pengalaman, nanti kan dia juga nggak berkembang. Otomatis selalu orang tua. Kan ya. orang tua tambah tua. Iya beri kan? kesempatan. Beri kesempatan mereka mandiri. Iya. Tapi kebanyakan kalau yang istilahnya sudah biasa merantau, mereka itu akan lebih cepat mandirinya itu Lebih cepat. Ya, karena dewasa. kedewasaannya Karena lebih dia cepat. itu tadi harus beradaptasi Beradaptasi. dengan culture yang berbeda Iya. itu tadi ya. Terus dengan melindungi diri sendiri. masalah apapun mereka siap memecahkan sendiri gitu.
Yang penting kita mendukung mereka apapun masalahnya. Kamu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tetap Terus semangat. komunikasi dengan keluarga, dengan keluarga. Mungkin emak, bapak, ibu, emak, bapak, ibu apa? Ya pokoknya komunikasi. Ini ya, kalau ada masalah apa-apa untuk semuanya saja teman-teman maupun anak-anak yang baru yang mau merantau gitu ya. Kalau ada masalah pulang ke keluarga deh. Betul. Atau Nomor satu itu keluarga. atau teman yang kalian percaya. Jadi kalian bicara supaya dapat bantuan. Paling tidak dapat semangat gitu lah ya. Gitu. Jadi jangan disimpan sendiri kalau ada masalah ya. Gitu. Dan juga untuk teman-teman yang dicurhatin jangan menghakimi. Banyak tuh dah. Kita harus pinter-pinter cari teman curhat. Jangan sembarangan curhat ke orang lain. Saya juga benar sekali itu saya kalau untuk curhat apalagi masalah yang pribadi saya sendiri pribadi saya ya itu saya jarang curhat. Selagi Saya masih jarang curhat. bisa ditahan, tapi kalau itu sudah kiranya membahayakan mental kalian, pulang ke orang tua curhat. Apa permasalahannya? Ya, paling tidak teman yang mengerti kita. Memahami kita. Sama-sama senasib lah. Gitu. Dan biar bisa ada jalan keluar untuk diambil apa yang harus lebih baik diambil langkah ke depan. Ya. Siapa tahu dapat sama-sama inspirasinya bareng Iya, gitu loh, dapat betul. inspirasi bareng. Jadi intinya kita harus bermusyawarah dalam hal apapun. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, namun untuk semuanya. Permasalahan apapun kita harus bermusyawarah. Jadi biar mendapatkan suatu solusi yang baik, yang lebih baik. Ya, ingat pokoknya satu hal, kalau ada masalah yang nggak kalian rasa bisa pecahkan, selesaikan sendiri, cari teman terdekat atau langsung aja ke keluarga ya. Dan untuk yang dicurhatin mohon jangan menjudge, menghakimi, merendahkan atau bagaimanapun. Bully terutama. Coba kasih kuatkanlah ya. Jangan salahkan apa yang sudah terjadi, tapi carilah solusi. Ya ibaratnya kalau nasi sudah jadi bubur itu kasihlah royco gitu loh biar enak. Betul. Ya, Biar gurih gitu. bumbuin ya. Iya, dibumbuin. Jadilah dia bubur ayam, guys. Tapi kadang ya ada sih ya yang istilahnya aku seperti ini tapi bukan mengasih solusi yang baik, tapi malah Menjerumuskan. justru dia mengasih sebuah solusi seolah-olah kamu salah, kamu itu namanya menghakimi itu. Seharusnya itu di saat dia down itu dia nggak butuh yang namanya Penghakiman, dia nggak tapi justru butuh. dia butuh sebuah Ya, dukungan, paling butuh nggak- tempat untuk mendengarkan. Paling enggak kita dengerin aja lah, dengerin aja dia ngomong apa gitu. Dan kalau bisa pun kita setelah mendengarkan kita bisa memberi jalan keluarnya yang lebih baik apa. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa kasih jalan Iya. keluar. Ide lah. Ide diterima atau enggak yang penting terserah yang penting dia. kita yang penting kita sudah kasih coba Solusi. untuk menguatkan dia lah gitu. Maksudnya gitu. Nah, jadi intinya seperti ini guys. Seperti kita yang menjadi sebagai BMI ya. Permasalahan yang ada di Indonesia itu dengan cara mencari rezeki langsung deh berangkat ke luar negeri, itu jalan keluarnya. Dan alhamdulillah kita semua bisa menjalanin dengan ikhlas, dengan sabar gitu, dengan rasa semangat gitu. Jadi ya itulah latar belakang kami berangkat ke negeri orang gitu ya, Beton terutama ini, Hong Kong gitu di ya. Beton gitu, guys. Maksudnya memutuskan untuk merantau ke negeri orang gitu ya. Itu Ya. latar belakangnya guys, ingin memberi kemapanan dalam keluarga, Kemanfaatan. Kemapanan. Iya. Bersyukurlah jika kalian nggak harus keluar negeri. Betul. Dan rezeki kalian sudah non-plok di sana. Tapi kalau yang rezekinya belum cukup ya
dan harus mengais di luar negeri ya gimana lagi. Dan jangan salah ya guys, kita ini BMI, Iya. kita ini pahlawan devisa loh. Betul. Berapa puluh triliun loh kita Betul. nyumbang visa sama negara. Iya, Kalian per jangan tahun. bukan ngejek kita ya. Jadi sebenarnya apakah BMI itu nggak berguna bagi negara? Berguna Berguna banget, terutama untuk ekonomi negara ya. Betul. Tanpa devisa negara nggak bisa belanja guys. Betul. Ekonomi akan mengkerut guys. Gitu ya. Kita Bukan bukan banget aku ada orang yang jelek-jelekin BMI. kita bukan Bener. orang kita bukan orang yang bodoh-bodoh banget loh. Kita berguna loh bagi negara ya kan Pak Presiden. Betul. Setuju, setuju. Pak ya Pak kan ya Pak De ya. Pak De. Habis ini bukan Pak D guys, sudah mau ganti. Ya Pak De kedua dukung Ya, Pak kami D juga ya. Pak D kedua. Pak De amin. kedua. Memang tidak semua BMI yang berjalan lurus. Ada juga yang ada niat ke negeri orang dengan jalan lain gitu. Maksudnya begini guys, kita berempat punya tujuan ke Hong Kong ini dengan niat yang baik, yang tulus untuk keluarga. Tidak ada hal yang lain. Namun tidak dimenutup kemungkinan ke BMI yang lain, bukannya menghejaz, tapi ada kebanyakannya, sebagiannya gitu, sebagiannya ada yang berkeinginan lain gitu, selain mencari nafkah, aku pengen gini gitu, ada, cuman kita biarpun iya, jangan disamaratakan dengan BMI yang lainnya gitu. Ya, karena semua orang kan punya target, punya Betul. misi, punya visi sendiri-sendiri guys. Dan Betul, punya guys. sifat sendiri-sendiri. Tergantung individualnya juga sih. Betul. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan yang lainnya. Gitu guys. Soalnya ada di antara di antara orang lah yang menghejaz semua BNI itu sama. Itu salah besar guys. To be netral aja ya, nggak hanya BMI, nggak hanya TKW. Betul. Yang di Indonesia pun ada yang jahat, ada yang baik, Betul ada yang sekali, lurus, guys. ada yang belok-belok Namanya ya. juga manusia, Betul. dikasih hawa nafsu ya enggak sih? Betul. Dan itu adalah proses kehidupan masing-masing. Betul. Iya kan? Betul sekali. Jadi itu pengalaman masing-masing. Ya Iya. semua itu nantinya akan jadi pengalaman hidup masing-masing ya guys. Jadi sebenarnya tidak perlu kita menghakimi, tidak perlu merendahkan, tidak perlu mencas. Ya well, yang penting kita nggak giniin orang. Terus nggak nipu. Betul. Ya kan? Aku ada ini nih, ada cerita. Ada pelajaran dari Gus Muafik. Hidup itu nang ning nang cur. Yo. Gini alim ning kono acur. Itu jadi sing alim terus kuwi malaikat, yen acur terus kuwi setan. Tapi menungso kadang ajur, kadang alim. Nah, itu namanya manusia. Berproses. Itu nang ning nang cur itu tadi. Nah makanya kadang Alim, kadang acur. kadang Ning kene ning, kadang ngaji, geng. Ning kene ngaji, ning kono ngepuk bokong. Nah, Namun, iya guys, kita sebagai manusia memang tidak sempurna ya guys. Cuman setidaknya, walaupun kita sudah berbuat yang tidak, maksudnya jahat lah. iyalah, maksudnya tidak yang negatif lah. Insya Allah dengan berjalannya waktu kita bisa dapat memperbaikinya gitu guys. Yang penting jangan merugikan orang aja deh. Jangan merugikan orang. Betul, Itu guys. aku rasa sudah baik. Jangan merugikan orang aja. Betul, Ya. setuju sekali. Karena aku rasa setiap orang itu nggak sama. Aku Ya. sama Mbak Mel nggak sama, Mbak Mel sama Teteh nggak sama, kan? Mbak Amel juga nggak sama. Sama Mbak Mel Iya. kita semuanya beda-beda, beda karakter, beda keinginan, Betul. beda proses kehidupan. Kalau manusia sama kan yo kabeh ngidul kabeh. Ya, Mau ngidul Pepe. kabeh, ngalur kabeh. Pepe, kayak Pepe. Jangan kaget ya guys. Betul guys. Nah guys, itulah obrolan kami seputar apa latar belakang mencari rezeki ke negeri orang, Iya. yaitu ke Hong Kong, dan kasih sayang kepada anak. Nah sekarang
kita cukupkan sampai di sini dulu guys. Lain waktu kita sambung lagi obrolan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.